Halo guys, welcome back to my channel Pitong Sia. Sekarang saya berada di Pekan Kota Belud dan konten saya hari ini guys lain daripada yang lain, yaitu saya coba mencungkil sejarah yang tidak ramai orang tahu terdapat di Pekan Kota Belud. Dan apakah sejarah itu nanti kita rungkai bersama-sama. Sekian dulu guys, sampai berjumpa lagi, bye bye. Halo guys, welcome back to my channel Pitong Sia. Oke guys, sekarang saya berada di Pekan Kota Belud dan bersama dengan saya ada dua orang yang akan saya temu ramah berkaitan dengan sejarah kewujudan kubuh ataupun lubang yang terdapat di Pekan Kota Belud guys. Dan kalau Anda tahu, di kawasan kami sekarang ini ada satu bukit untuk naik ke pejabat daerah Kota Belud guys, dan juga ada satu laluan untuk turun ke Tamu Minggu, dan di mana di Tamu Minggu dan juga berdekatan dengan pejabat pos di Pekan Kota Belud ada satu lubang guys, dan sangat menarik bagi saya untuk kita ketengahkan, untuk diketahui terutamanya oleh kebanyakan generasi muda yang mungkin masih belum mengetahui cerita ini guys. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilahkan kedua anti ini untuk menceritakan serba sedikit berkaitan dengan sejarah tersebut. Oke, tapi kami ada bersama dengan saya sekarang anti ini. Anti, boleh perkenalkan diri? Ngaran ko na pang Etiana, mandali dalam suatu tahun. Pagka kerja na bahay titi. Ilaba kami anda lah di hara kami anda di lubang. Lubang, ya. Lubang di kami anda lilisakan di tengah tulon di guru Pangit ya, anti. atapat matagya kapi ya. Sari tamatan malahing-lahing lah. Na pa iluang idi nga mitambos dat hilod tamu ham hiloy sa maglilho di pejabat pos. Oke. Sanggira na pa pinapailuwang di nga rilisakan di tengah tulon na sanggira daray jipon na may panangod-sangod din. Mirin ito lelan mula dat mengenai serta hilo. Jadi mana? Sangat menarik sebab napa nga haray luang mitambus di antara pejabat pos Kota Belud dan juga di Tamu Minggu di Kota Belud yang terkenal di Sabah, dan ada lubang ya. Jadi saya kira sangat sesuai untuk dijadikan sebagai sejarah dan diperhalusi lagi supaya menjadi satu momen ataupun tanda sejarah yang boleh diketahui oleh orang di Kota Belud. Anti, kalau menurut orang dulu-dulu itu berlaku pada zaman bila tuh Anti? Mungkin dari sekitar tahun 41 45 sarap ko eh. Masa di Jipun ko eh. Masa ada Jipun. Dan saya dah kada niya balik terawang boy. Iya, mikal terawang ko eh. Linuangan di penar pa rumikat dahil tamu dan Kota Belud dan mantad ho di pisirangan di Dewanam ho di pejabat pos kanto. Iya. Isakon di tulon pemelisikan di tulon di so kira di harahit Jipun nang ngada siya ko isakait ni baldit itanga gaya pangkat apa iwaya on dia la da sepeda asalamat ka kay tulon dat paiswang dahil drawang. Menurut cerita dat melehing-lehing lah. Iya. Dan memang ada kebetulan nanti sebab saya tanya juga dengan mama saya, dan memang diakui dalam zaman Jipun lah itu. Jadi kalau sebagaimana kita ketahui zaman Jipun ini pada tahun 1941 hingga 1945 ya. Oke Anti, jadi apa pandangan Anti ataupun harapan Anti tentang tempat ini untuk diketengahkan kepada generasi yang akan datang? Kami nampati nga nunod dia perhian kalangadan dot supaya maju po ataupun ailanan dot tongotun hilal nando. Iya. Bagi na po dah, nga bala po dito nga sing karja-karja da mga karajaan. Nga ilan na po nga badila nga aporlo idadat da office po. Ya. Tagak do pengin tutunan datang orang ramai. Nga sedang dadat ilan na po tanga bialat majelis-majelis tumangkit tanga project-project dan nga nganda dila porisihe. Nganda la sanongo igila si pedat. Ina pa tanga palansong na nga karikot yala na may intong ka daw dit. I-comment na tarawang dalisa kanda Jipun di gulo po. Iya. Sejarah naman tiga rin mantap di Kota Belud kayo Anti. Ya.
Jadi Ponsiko Tegay Anti, terima kasih banyak untuk masa yang telah diberi. Halo guys, saya buka dulu guys supaya saya boleh bernafas. Oke, jadi memang benar sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Anti tadi, Anti Anna tadi, berkaitan dengan kewujudan satu terowong ataupun lubang terowong di antara dekat dengan pejabat pos di Pekan Kota Blud, tembus sampai ke Tamu Minggu di sebelah sana guys, di mana di atas ini sebenarnya adalah bukit dan adanya terletak pejabat daerah ataupun pejabat kerajaan ya. Jadi pasti Anda penasaran ataupun pasti kita tertanya-tanya kenapa dia wujud, bila dia wujud dan apa kegunaan dia, dan kita sudah melihat sebentar tadi. Jadi Anti, terima kasih banyak ya Ponsiko na tagayo dato dit amin pa di penerangan di tino lepas itihom maya kuno na dat diloid lapangan itu. Dan ucapan terima kasih juga kepada Anti ini. Anti ini. Halo. Anti saya karano di Anti? Daulin. Anti Daulin ang pati mantada hilod Kampung Hoged. Oh, Kampung Laso Tintapon. Oke. Jadi Anti Anna, Tino, mantan Kampung Laso Tintapon. Oke guys, so jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tonton ini video karena video ini sangat penting untuk kita ketahui. Dan share kepada teman-teman Anda yang lain supaya mereka juga tahu tentang kewujudan terowong, lubang terowong di antara dekat Pekan Kota Blud, pejabat pos dengan di Tamu Minggu sana guys. Jadi kalau Anda penasaran, stay tune dan sehingga berjumpa lagi sehingga selesai video ini. Bye bye. Halo guys. Oke, sekarang saya berada di dalam kereta guys, dan saya sangat-sangat tertarik dengan kenyataan ataupun penerangan daripada ibu tadi, Anna dan juga Daulin, berkaitan dengan kewujudan satu lubang. Memang guys, di Kota Blud ini penuh dengan sejarah yang kalau boleh kita ketengahkan boleh menjadi sebagai salah satu tempat pelancongan di daerah Kota Blud. Dan dari segi kewujudan nama Kota Blud pun sebenarnya adalah berasal daripada sejarah juga, yaitu kota yang bermaksud bukit dan Blud yang bermaksud pertahanan. Jadi Kota Blud bermaksud bukit pertahanan suatu ketika dahulu. Sekarang saya membawa Anda untuk menelusuri kebenaran tentang kewujudan lubang terowong. Memang betul-betul ini siapa yang berasal dari Kota Blud memang dia tahu ini cerita, tapi sejauh mana mereka mengetahuinya saya tidak pasti. Yang saya kira masih belum diteroka ataupun belum diketengahkan kepada masyarakat amnya. Dan saya Pito Hosea membawa Anda untuk melihat lubang terowong yang terletak tidak jauh daripada sini guys, dekat saja dengan pejabat pos daerah Kota Blud. Ada satu laluan naik ke atas bukit ini menghalang pejabat daerah, dan sering ada satu laluan untuk turun ke Tamu Minggu guys. Tanpa membuang masa, mari bersama-sama dengan saya guys. Oke, let's go. Halo guys, welcome. Oke guys, sebenarnya saya sudah pergi di bukit di pejabat daerah, dan kalau Anda lihat di sini guys, sebetulnya view yang saya perhatikan kepada Anda ada di sebelah sana ya. Dulu ada satu laluan di sini ya, tetapi memandangkan keadaan di sini sekarang guys, memang sudah ditutup ataupun tidak digunakan lagi laluan itu. Hanya ada dua jalan saja yang masih digunakan, masih dibersihkan, itu di sebelah sana. Dan juga kalau boleh saya perlihatkan kepada Anda guys, di sebelah sana yang sebentar lagi saya akan bawa Anda untuk melihatnya. Jadi sorry guys. Jadi satu lubang terowong yang ada di sini saya tidak dapat tengok sekarang. Kebetulan juga saya tidak lama lagi mau pergi ke hospital untuk ambil ibu saya yang
dialisis ya guys dari pagi tadi. Tetapi saya coba bawa Anda untuk melihat ada satu lubang di bagian tamu itu, dan saya kira masih ada. Saya bawa Anda untuk melihatnya. Let's go. Oke, ini guys, sebagaimana yang saya nyatakan kepada Anda semua, sudah ada hutan ya, belukar, karena jalan itu memang tidak digunakan guys, yang tembus ke dekat dengan pejabat pos ya. Sebenarnya di sana dulu ada satu jalan daripada atas bukit di pejabat daerah Kota Blud, tembus ke sana guys, pejabat pos daerah Kota Blud di bawah sana. Dan di sebelah kiri ataupun sebelah kanan dia ada satu lubang yang saya pernah perhatikan suatu ketika dahulu semasa saya kecil guys. Oke guys, ini adalah pejabat daerah Kota Blud, dan ini adalah pejabat kesehatan daerah Kota Blud. Dan sekarang guys, saya sedang menuju ke bawah ya. Ini yang saya masukkan tadi ya guys. Oke, jadi di bawah ini adalah tamu minggu ya, terkenal di Kota Blud, tamu minggu. Sebelum pandemi dulu memang ramai orang daripada Pekan Kota Blud, mereka jalan ke shortcut untuk pergi ke tamu minggu. Kalau tidak guna kereta, naik bukit, dan mereka akan lalu di sini guys. Let's go. Mari kita coba tengok itu lubang guys. Ini saja yang masih boleh dilalui guys, karena yang dekat dengan pejabat pos itu memang sudah tidak dapat dilalui. Sebentar lagi saya akan perlihatkan kepada anda lubang itu guys. Oke guys, sambil kita melihat keindahan di sini ya guys. Saya tidak tahu kalau saya masih boleh jumpa atau tidak lubang itu guys. Sekarang ini memang sudah bagus karena dia sudah buat baik ini jalan, bersih guys. Satu saja jalan yang pihak MDKB, Majelis Daerah Kota Blud, bersihkan, yaitu untuk eksis ataupun laluan pergi ke tamu minggu guys. Oke guys, kalau saya tidak silap guys, sebenarnya sudah lama sangat, semasa saya kecil dulu ataupun sekolah menengah dahulu, saya lalu di sini dan saya melihat itu. Tetapi sekarang ternyata sudah begini keadaannya guys. Saya kira ada di sebelah sana guys. Oke, jadi kalau boleh saya tunjukkan kawasan ataupun view kawasan tamu minggu di Kota Blud, Pekan Kota Blud. Ini dia guys, ini adalah tamu minggu. Dulu memang sangat ramai orang nih kalau masa-masa tamu minggu guys ya. Tetapi disebabkan oleh pandemi COVID-19 sekarang ini, dan memang agak susah untuk orang berjalan ke sana sini tanpa urusan yang sepatutnya. Jadi terlihat tidak ramai orang ya. Jadi saya coba perlihatkan kepada anda guys lokasi ataupun kedudukan itu. Sebetulnya kalau dulu ada di sebelah sini guys ya, tapi saya tidak mengetahui secara spesifik di mana tempat dia yang sebenar. Sudah agak lama guys. Kalau dulu boleh nampak guys ya, saya tidak tahu secara spesifik di mana tempat dia. Tapi kalau dulu boleh tahu guys, ada satu lubang. Ini jalan dia, ini jalanan, ini jalan untuk naik ke atas bukit menuju ke pejabat daerah. Dan apabila sampai di pejabat daerah, ada nanti jalan menuju ke bawah, jalan macam ni, lorong-lorong begini guys ya. Ini maksud saya, oke, lorong begini untuk menuju ke Pekan Kota Blud. Oke, jadi ada satu lubang guys, ada satu lubang. Saya tidak tahu adakah ini dia punya lubang ataupun mana guys. Tetapi kepada subscriber saya yang berasal dari Pekan Kota Blud, Sabah, dan mengetahui tentang cerita ini, anda boleh komen di bawah. Anda boleh berkomentar di bawah tentang kebenaran cerita ini. Saya tidak dapat tunjukkan secara spesifik di mana tempat ya guys, karena
Saya menghantar ibu di dialisis ini guys sebenarnya, tapi sekarang saya ada di dalam hutan. Tapi oleh karena saya mau ambil konten sebenarnya, saya mau tunjukkan tentang kewujudan itu. Tapi saya tidak jumpa, ya. Ada masa lain kali guys, panjang masa kita boleh cari itu guys. Tapi dengan sudah siapkan seluar dan juga parang ya. Seluar, kasut dan parang. Oke. Nah, saya kira ada di area-area sini guys. Ada di area sini. Jadi lubang itu dulu besar, boleh lihat, ya, boleh dilihat dan menurut orang dulu lubang itu boleh tembus ke Pekan Kota Blud, boleh tembus. Jadi, maksudnya bukit ini di bawah dia ada lubang ya guys, terowong, ya. Jadi kepada Anda yang mengetahui tentang cerita kewujudan terowong, lubang terowong semasa kemungkinan besar zaman Jepun lagi tahun 1941 hingga 1945, supaya boleh berkomentar di bawah, sama-sama kita urungkaikan ya. Walaupun saya tidak tunjukkan secara spesifik, tapi kebenaran dia memang ada. Boleh tanya kepada orang lain. Saya tidak berani mengatakan di dalam konten saya kalau saya tidak melihatnya ya. Tetapi karena saya pernah melihatnya suatu ketika dahulu, maka saya masukkan dalam konten saya. Jadi kita kembali guys. Saya mau pergi hospital dulu lepas nih. Terima kasih guys karena masih lagi stay tune, masih bersama dengan saya sehingga ke akhir rancangan ataupun sehingga ke akhir video ini. Dan demikianlah tadi kupasan ataupun penceritaan daripada seorang sumber tadi ya, yaitu Ibu Ana tadi. Dan cumanya saya sekarang berada di lapangan untuk menunjukkan kepada Anda, tetapi disebabkan oleh situasi keadaan ya, dan masa yang memang tidak ada untuk saya ambil gambar itu pada ketika ini. Jadi saya tidak dapat ambil gambar itu, tapi saya harap pada masa akan datang saya dapat pergi ke sini lagi dan dapat ambil gambar itu. Karena saya secara pribadi guys berpendapat bahwa kewujudan sesuatu sejarah itu harus kita pelihara ya. Mungkin pihak pentadbiran di sini melihat juga tentang perkara ini, tetapi untuk rakyat terutamanya di Kota Blud sendiri harus mengetahui tentang cerita ini. Jadi terima kasih karena Anda sudah menonton sehingga selesai video ini. Semoga Anda terhibur dan sehingga berjumpa lagi di video akan datang guys. Thank you very much guys to watching this video, and don't forget to like, comment and subscribe guys, and see you again guys in the next video. Okay, bye bye. Halo guys, tidak secara kebetulan saya berada di sini guys. Semasa saya membuat penutup tadi konten video ini, dan saya berjumpa dengan dua orang yang melalui denah ini, dan saya juga sempat bertanya dengan dia tentang kebenaran lubang yang ada di sekitar sini guys. Dan bersama dengan saya sekarang adalah, oke, boleh perkenalkan diri? Hai, saya Ayu. Oke, dan Saya Awe. oke, Awe ya. Oke, daripada mana nih? Dari Sesai Tamu. Saya tamu dan naik atas dan sekarang lalu semula di sini kan. Oke, so kita terus saja. Saya dengar daripada sumber yang saya temu rumah tadi, memang ada kewujudan satu lubang banyak di sini di dekat dengan tempat mau naik di pejabat daerah kan. Tembus di sana, di sana Pekan Kota Blud dekat dengan dengan pejabat pos. Memang saya pernah nampak dulu tuh masa saya sekolah menengah dalam tahun 1996 begitu. Jadi saya mau tanya tentang kebenaran cerita itu. Adakah Ayu ataupun Awi, pernahkah kamu dengar itu cerita tuh? Iya, pernah. Memang ada tuh di bawah situ. Oke, saya kasih dulu. Oke. Ya, memang ada tuh di bawah situ tuh, terowong. Oh, di sana kan? Oke guys, so kebenaran dia memang ada guys. Walaupun saya tidak dapat cari itu lubang sebab ya sudah jadi hutan kan, semak sudah. Tetapi semua orang yang ada di sekitar Pekan Kota Blud mengetahui tentang cerita itu. Oke guys, jadi demikian tadi guys. Sampai saya berpeluh-peluh nih. Diiyakan oleh orang yang lalu tadi
mereka ada di baru saja tengok diorang lalu di sana mau balik di kampung saya guys. Jadi demikian dahulu pada hari ini dan nanti kita jumpa di masa yang akan datang guys. Oke, bye bye. Halo guys. Oke guys, tidak secara kebetulan sekali lagi dalam masa saya mau naik tangga guys, saya jumpa dengan seorang pejalan kaki juga mau pergi di atas dan bersama dengan saya adalah Dayang. Hai Dayang, apa kabar? Asal mana ini? Asal sini orang Sesai. Orang Sesai. Oh tadi kenal tuh kan yang saya jumpa tuh. Ya, jadi sebetulnya tadi saya sudah jumpa dengan dua orang. Dia mau turun dan saya ada tanya dia. Dan kali ini saya mau tanya dengan Dayang lagi tentang sejarah kewujudan terowong ataupun lubang di sini. Tamu Minggu tembus pergi ke Pekan Kota Belud dekat dengan pejabat pos. Oke, dia mungkin boleh terangkan tentang kewujudan lubang, mengiyakan lagi tentang apa yang dikatakan oleh sumber kita tadi itu. Selamat petang kan? Iya. Memang di dulu ada lubang di bawah. Itu masa tahun 3 gitu. Memang ada nampak tuh lubang. Tapi bila tanya bapak kan, bapak cakap memang dorang punya laluan pergi SMK Pekan. Ada Pekan tu kan di Kota Belud tu sekolah tu. Memang situlah laluan dorang. Kadang bertapukan poteng sekolah pun di situ juga. Oh. Jadi lubang ini kalau menurut apa yang diceritakan oleh ibu bapak Dayang, sebenarnya lubang ini dibuat untuk apa ataupun tahun bila dibuat? Berdasarkan daripada bapak cakap lah, dia kata ini Jepun, dari kan? juga masa Jepun. Kalau nampak pun ada situ macam bangunan kecil tu ada tu situ. Masih ada. Masih ada lagi. Itu tu dia masa zaman Jepun lah. Masa Jepun. Jadi tapi sekarang pun ditutup, sekarang lubang-lubang tu tak nampak lagi. Iya. Tapi memang ada dulu masa sekolah rendah memang nampak tu lubang. Nampak kan? Memang ada, ya, memang ada. Boleh masuk lagi di dalam lubang kan? Kami tak beri masuk dia nampak di luar. Di luar nak mari masuk. Dulu saya kira dalam tahun 1996 kalau kita turun ke sini ada satu lubang itu dan kalau kita saya pergi ke Pekan Kota Belud melalui sinilah maksud saya ini turun tangga ini tembus dekat dengan pejabat pos, ada saya nampak lubang di tepi itu. Ada juga tapi kan? Dia macam itu tidak ketarak sangat lah. Iya. Tidak ketarak sangat kalau itu. Oke guys, so memang benar guys, orang di Kota Belud mengetahui tentang sejarah kewujudan terowong ini itu disebabkan oleh perang Jepun pada tahun 1941 hingga 1945. Bersama dengan saya sekarang adalah Dayang, orang kedua yang secara tidak langsung jadi sumber yang saya temu ramah di dalam YouTube saya kali ini, channel saya, dan dia juga mengakui ya tentang kewujudan itu. Jadi mungkin Dayang ada pendapat, 1-2 pendapat tentang bagaimana kita mau menjaga sejarah di Kota Belud supaya ini pun kira sejarah bahkan. Kalau pandangannya macam mana? Kalau di Kota Belud ini banyak sejarah, tapi kurang orang yang mengkaji. Orang kita sendiri yang kaji kan. Lebih bagus orang kita sendiri kaji lah. Macam lubang ini di satu sejarah, jadi memang perlu dikaji. Cuma mungkin itulah kesadaran kita kan, kesadaran daripada masyarakat kita sendiri lah. Kalau boleh saya bolehlah dikaji begitu. Memang banyak sejarah unik lah di Kota Belud sendiri. Iya, banyak nyamuk pula ini. Banyak nyamuk. Oke, jadi demikian guys. Semoga Anda terinspirasi ataupun mungkin tertanya-tanya tentang kewujudan. Yes, memang ada wujud. Jadi harapan kita supaya pada masa akan datang nanti akan ada orang yang membuat kajian lebih terperinci karena ini adalah sejarah sebenarnya. Kalau boleh kalau boleh kita buka balik tu lubang supaya boleh dibuat jalan tembus daripada tamu pergi di Pekan Kota Belud bah. Kalau boleh lah kan. Atas dia ini adalah pejabat daerah guys, pejabat daerah Kota Belud serta pejabat kesehatan ya. Jadi demikian dahulu saya Pitosia, terima kasih banyak Dayang, dan sehingga kita berjumpa lagi. Boleh saya upload di dalam YouTube saya? Boleh, tidak masalah. Terima kasih ya. Demi Kota Belud yang tercinta. Itu memang tip top, mantap. Memang ramai yang tengok ini channel ini. Oke, terima kasih. Oke, bye bye. Oke guys, inilah dia. Di sebelah depan kita itu sebenarnya adalah laluan daripada Pekan Kota Belud untuk naik ke atas di Bandera ya. Dan di tepi jalan itu laluan jalan kaki naik ke atas. Suatu ketika dulu laluan pejalan kaki masih dibuka di sana ya guys. Tetapi sekarang sudah ditutup guys.
hanya satu saja yang dibuka, yaitu yang di sebelah sana tuh guys. Oke, jadi satu lubang terdapat di sana dulu, dan satu lagi lubang yang saya tunjukkan tadi di kawasan Bukit Dekat Tamu ya, naik ke atas bukit itu. Jadi sekian dahulu, terima kasih.